Ketika mujizat itu terjadi, kuasa iblis dihancurkan. Kami percaya seperti yang akan kami lakukan sebentar. Kami ada dalam perjamuan kudus. Biar kami bukan sekedar melakukannya, tapi kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan mengulang janji dan komitmen kami, keyakinan iman kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk keselamatan kami semua. Dan hidup kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Aldi, Sigit, dan Liling untuk bisa maju ke depan. Karena salib-Mu yes. Jemaat yang di rumah, siapkan baik-baik. Kita dapat perjamuan kudus bersama. Engkau yang berkuasa, mujizat-Mu, karena salib-Mu yang ke-50, katakan demikian firman Tuhan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yesus berkata demikian, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan mengatakan bagaimana ia dapat memberikan daging kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Kita harus yakin bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bapa, mengutus anaknya yang tunggal, dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita, supaya kita hidup
supaya kita memperoleh kehidupan selama-lamanya. Mari kita datang dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu. Jemaat, angkat roti ini. Setiap firman yang ada di roti ini yang meneguhkan perjalanan kita sepanjang bulan ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami berjanji, iman kami Tuhan, mengakui bahwa apa yang kami terima hari ini, yaitu roti dan anggur ini, roti ini adalah benar-benar daging-Mu Tuhan, yang telah tercapik untuk keselamatan kami, supaya kami beroleh hidup, supaya kami beroleh keselamatan. Dan anggur ini benar-benar darah-Mu, di mana oleh bilur-bilurnya Tuhan, kami sudah dipulihkan dan disembuhkan. Kami datang kepadamu saat ini. Jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Imani ini bahwa ini adalah roti hidup, daging dari Tuhan yang telah diberikan buat kita. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Anak-anak bisa dibantu. Dan mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayalah, ketika darahnya tercurah, dia berjanji bahwa dia memulihkan. Ketika kita percaya itu, maka seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita akan dipulihkan. Mari jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama anggur ini. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur. Ucapkan kata-kata pujian dan syukur kepada Tuhan. Telingamu dengar apa yang kamu katakan. Bersyukurlah untuk segala sesuatu. Kita lakukan kembali seperti yang tadi WL katakan. Kita bersyukur buat bisnis kita, buat studi kita, buat orang tua kita, buat masalah-masalah yang kita hadapi. Bersyukur buat keluargamu, buat anak-anakmu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu besar buat kami. Kami bersyukur buat anugerah yang besar. Terima kasih buat anak kami, terima kasih buat keluarga kami, terima kasih buat bisnis, studi, semuanya Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan, terima kasih. Berkat kasih setia-Mu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu hari ini. Yes, God.
sumpah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu. Juga kami berdoa buat anak-anak kami, mereka yang akan ke kelas mereka. Jagai mereka, berkati kakak-kakak pembina Tuhan, guru-guru yang ada yang mengajar mereka, berkati mereka. Dan hari ini Roh Kudus kuasai mereka. Hadirat Tuhan menguasai anak-anak kami, seperti Tuhan juga menguasai kami, untuk kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Makasih, berkati mereka Tuhan. Urapi setiap pengajar, seluruh apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan berkati buat anak-anak kami. Dan Roh Kudus kuasai kami, sehingga kami bisa hari ini menerima apa yang menjadi isi hati Bapa di tengah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk, beri kesempatan buat anak-anak kita. Silakan enjoy. Anak-anak kita sekarang sudah tidak lagi melihat laptop, mereka sudah punya TV yang besar. Ya, jadi anak-anak kita hari ini mereka nggak perlu berebut untuk melihat laptop. Thank you tim musik, seluruh WL Singers, thank you. Waduh, papanya dikejar. Oke. Pison bisa minta tolong nih, suara saya dibuat agak sedikit lebih bagus gitu kali ya. Ini ada apa bek gitu. Oke, mari kita belajar bersama di bulan ini. 2 bulan lagi sudah kita akan lewati tahun ini. Betul? Sudahkah kita, adakah resolusi-resolusi yang sudah dan belum tercapai? Waktu awal tahun punya resolusi nggak? Keinginan, harapan, tujuan. Saya enggak, saya ada resolusinya. Salah satu resolusi saya adalah turun 10 kilo. Ternyata turunnya sampai kemarin nimbang ternyata cuma 3,7 kilo. Masih ada 2 bulan. Masih ada 2 bulan. Itu resolusi kan? Kita semua punya resolusi. Dan kita sudah mempersiapkan resolusi. Ya makanya saya percaya bahwa resolusi itu tidak sekedar hanya ditulis, tapi memang harus dilakukan. Ya, kalau nggak bisa. Nah, hari ini kita belajar melanjutkan apa yang tema yang sudah kita persiapkan sekian waktu. Kita akan belajar tentang menjadi murid. Seri dari bulan ini adalah menjadi terang dan garam. Jadi ini penting sekali. Kenapa kemarin kita diajarkan tentang ini? Kenapa belum ya? Belum teratas ya? Monitor mungkin monitor. Gak apa-apa, monitornya dimatikan gak apa-apa. Kemarin kita diajar 1 bulan tentang membangun hubungan. Nah ternyata sih, memang seharusnya itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang. Umur 30 dia memulai pelayanannya. Yang pertama kali dia lakukan adalah menciptakan sebuah hubungan. Jadi waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya di tahun ke-30, dia usia 30, dia sudah punya hubungan dengan banyak orang, dengan keluarganya dan segala macam. Di usia yang ke-30, Yesus memulai pelayanannya dengan membangun sebuah hubungan. Dan itulah
Kenapa kita belajar sekarang? Kita harus bangun hubungan. Bahwa kekristenan itu bukan untuk diri sendiri, tapi kekristenan itu harus dikecap, dinikmati, dan pasti Yesus sudah ngomong bahwa dunia pun gak akan mengenal kamu. Tapi kamu dilihat, karena ada Yesus di dalamnya, ada sesuatu yang berbeda. Kata dikuduskan itu berbicara tentang dipisahkan, makanya harus berbeda. Anak-anak muda, orang tua, parents, semua. Kita semua ada di satu titik di mana sekarang dunia ini batasnya tipis. Batasnya sangat tipis. Oke, tunggu aja. Supaya yang ngerekam nggak terlalu. Oke, mari kita masuk lagi. Jadi batas kompromi dengan dosa itu sangat tipis. Saudara, banyak sekali sekarang agama, saya ngomong agama ya, agama selalu menarik orang dengan penalaran dan logika. Tapi itulah yang kita lakukan hari ini. Kita percaya Yesus mati di atas kayu salib di luar logika semuanya. Dan prinsip ini harus jadi kekuatan kita. Orang nggak perlu belajar tentang teologi apapun. Orang nggak perlu, lihat hidupmu, lihat kasihnya Bapa, mereka akan ikut Bapa. Amin. Itu prinsip. Makanya Yesus berkata begini. Dia kumpulkan murid-murid, dia ambil, kalau yang belum lihat The Chosen, silahkan lihat The Chosen, itu versi yang sangat lumayan, bagus itu. Bagaimana mereka, murid-murid itu satu persatu datang kepada Yesus. Murid-murid yang belum sempurna, mereka datang dan mereka hidup bersama dengan Yesus. Nah, untuk menjadi terang dan garam, ada satu prinsip, ada satu langkah yang perlu kita lakukan. Ada satu komitmen yang perlu kita lakukan, yaitu menjadi murid. Tanpa menjadi murid, kita hanya menjadi pengikut. Kemudian berbondong-bondonglah orang datang mengikut Yesus kemanapun dia berjalan. Betul? Kalau saudara baca di Injil, akan dituliskan itu. Banyak sekali kata-kata, mereka datang. Mereka beribu-ribu orang, mereka datang. Muridnya berapa? Murid yang akhirnya berkumpul di loteng Yerusalem, enggak lebih dari 100. Dan murid-muridlah yang menggoncang dunia waktu itu. Jadi untuk kita jadi terang, kita harus masuk pada satu konsep, kita harus menjadi murid. Saya akan bacakan sebuah ayat di dalam yang yang disebut dengan amanat agung, dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang memuridkan itu selamanya, nggak ada musimnya. Penyertaan senantiasa. Sekarang kan lagi di agama selalu menarik orang dengan nalar, betul nggak? Ya kan, menarik orang dengan nalar. Lagi heboh tuh di YouTube, banyak sekali heboh, ya kan? Baca nggak? Denger nggak? Lihat nggak? Ada satu wanita ditanya, kalau kamu saat itu lihat Tuhan Yesus mau disalib, apa yang kamu lakukan? Kan gitu kan? Yang pertama, kamu melarang, kamu lari. Kalau kamu melarang berarti Yesus nggak menyelamatkan manusia. Wah, nalarnya dibolak-balik. Agama membolak-balikkan itu. Tapi Tuhan itu berbicara tentang kasih. Makanya ini perintah yang kita harus tahu. Nah, siapa itu murid? Murid beda sama pengikut.
Nah, saya harus awali ini buat seluruh jemaat Tuhan. Semua dari SMP sampai kita yang berkeluarga, kita harus sadar kita di posisi mana. Di akhir dari firman ini kita harus cek, kita murid atau pengikut. Ini murid, saya kasih tahu cirinya murid. Pertama, murid itu meninggalkan kehidupan yang lama. Nggak perlu saya jabarkan, murid meninggalkan hidup yang lama. Kalau saudara lihat di film The Chosen, saudara akan melihat bahwa mereka meninggalkan pekerjaan mereka yang lama, mereka meninggalkan keluarga mereka. Ada pola-pola yang mereka tinggalkan dari hidup mereka yang lama untuk mengikuti Yesus. Nanti bisa dibaca di dalam Lukas 19 ayat 23 dan juga 4 ayat 26, dikatakan di sana seperti ini. Kalau kamu mau mengikut aku, mau menjadi muridku, kamu harus meninggalkan ayahmu, ibumu. Itu bukan memberontak, bukan. Itu bicara tentang ada pola yang lama yang dibangun di atas dasar manusia, bukan Tuhan, yang harus ditinggalkan. Bukan memberontak. Kata bencilah itu bukan benci dalam arti aku membenci. Enggak, Tuhan Yesus enggak mengajarkan kebencian. Tapi meninggalkan pola dari kehidupan yang lama. Murid yang kedua itu selalu memikul salibnya tiap hari. Pikul salib artinya apa? Setelah meninggalkan yang lama, ketika dia menjalani kehidupan, hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan, dia harus tahan, dia harus singkirkan. Terus, kalau itu tidak dikikis terus, maka itu tidak akan pernah, sampai kapanpun, umur berapapun, kalau kita nggak pernah menyingkirkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, itu tetap akan ada. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. 1 Yohanes 8 ayat 32. Yang ini saya rindu untuk kita semua membacanya. Mari kita lihat bersama di dalam 1 Yohanes 8 ayat ke-32. Ya, mari kita baca sama-sama. 1 Yohanes 8. Kok 1 Yohanes 8? Yohanes 8. Maaf, itu satunya salah ya. 1 Yohanes nggak sampai 8. Kok ya diam semua gitu. Ya ini, mari kita baca ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu murid-Ku. Jadi kalau di luar firman, kita bukan murid. Kita siapa? Ya KTP kita Kristen. Di luar kebenaran kita enggak. Kemarin saya ditanya sama satu orang. Ada satu peristiwa begitu yang dia bertanya. Satu orang ini bertanya, kebetulan kemarin kami sempat bercerita kurang lebih beberapa menit. Dia bertanya tentang satu hal. Tentang sebuah peristiwa begitu yang saya alami. Dan dia bertanya begini, saya nggak perlu ceritakan dulu ya. Dia bertanya begini, apa respon kamu menghadapi situasi itu? Saya katakan begini, saya diam. Kenapa kok diam kok? Karena saya bingung. Saya ngomong gitu. Kenapa saya bingung? Karena saya mendengar terlalu banyak suara. Di sini ini banyak suara tentang hal-hal yang saya sedang dihadapi dalam kasus demi kasus. Artinya begini, kita perlu tenang supaya hal-hal yang bukan kebenaran itu tidak meracuni kita. Hidup dalam kebenaran bukan sekedar menjalankan firman Tuhan, tetapi juga membentengi hidupmu dari hal-hal busuk, hal-hal yang buruk dari luar yang bisa membuat kamu tidak baik. Itulah karakteristik seorang murid. Yang terakhir dari siapa itu murid adalah murid pasti berbuah. Murid pasti berbuah. Nggak mungkin murid nggak berbuah. Murid berbuah. Di dalam
Yohanes pasal 15 dikatakan di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dulu pernah dibahas tentang buah. Ada 2. Buah itu adalah hidup kita, kebenaran, hal-hal yang perilaku. Yang kedua adalah jiwa-jiwa. Jadi itu yang harus kita munculkan. Beberapa hari yang lalu saya dikasih sebuah kabar tentang satu orang, dan nggak tahu nih nanti malam atau kapan teman saya ngajak untuk mendoakan satu teman yang sedang sakit. Dan saya percaya bahwa ini waktunya Tuhan untuk orang ini mendengar tentang kebenaran. Ya, jadi teman saya ngajak, karena teman saya bukan dari gereja sini, teman saya dari gereja yang lain. Dia ngomong sama saya, ayo doakan ya. Nah saya godain dia, bilang, kamu Kristen juga doakan? Beda, dia bilang gitu. Jadi kami teman sudah lama, dan ini salah satu teman kami juga. Kita percaya bahwa ketika kita mau untuk kita melakukan apa yang disebut dengan berbuah, maka Tuhan akan buka jalan satu persatu. Teman-teman lama mulai dipertemukan. Kita bisa membagikan Injil kepada mereka. Dulu, zaman sekolah, kuliah, mau memberitakan Injil takutnya minta ampun, betul nggak? Sekarang sudah menuju umur semua 50-an, kita bisa ngomong tentang keselamatan dan kematian, betul? Menangnya di situ tuh. Nah ini kita lagi ngomong-ngomong itu, jadi apalagi yang sakit-sakit gitu. Jadi mari kita sama-sama, jangan nunggu 50 tahun ya, tapi ya jangan nunggu. Mari kita beritakan yang terbaik dari sekarang. Jadi ini ciri-ciri dari murid. Murid itu ini cirinya. Dan kenapa kita harus menjadi murid? Kenapa cepat sekali ya? Gitu. Kenapa kita harus menjadi murid? Karena hidup adalah sebuah pembelajaran, makanya kamu harus belajar. Dan yang belajar hanya murid. Betul nggak? Yang disebut dengan kehidupan itu harus selalu ada yang dipelajari. Kalau nggak pernah belajar sama hidup, apapun, dari masalah sampai berkat, kamu nggak pernah belajar, ya kamu akan ada di level itu selamanya. Nah, sederhana ya. Kenapa kita harus jadi murid? Karena hidup adalah sebuah pembelajaran. Yesus mengajak seluruh murid-muridnya belajar dari kehidupannya. Dia ajar semuanya. Karakternya, cara berpikir, pola pikir, semua. Sebagai pemurid, Yesus membuka peluang untuk murid-muridnya salah. Dan dia mendorong murid-muridnya belajar dari kesalahan hidup mereka. Nah ini yang tadi saya lihat, beda murid sama pengikut. Pengikut itu suka dan mengikuti Yesus dan melihat hal yang Yesus lakukan, sekedar itu. Senang kan, ada mujizat ke sana, ada KKR ke sana. Betul nggak? Saudara lebih suka hamba Tuhan yang mendoakan saudara terus saudara tumbang, atau saudara yang mendoakan saudara terus Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saudara bertobat? Nah, suka mana? Spektakuler yang mana? Kaki panjang pendek ditarik bisa gitu. Lebih spektakuler gitu? Atau saudara suka untuk belajar dari seseorang tentang hidup mereka? Yuk. Nah, banyak pengikut Yesus itu suka dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka berbondong-bondong mau melihat mujizatnya. Mereka berbondong-bondong mau melihat fenomena-fenomena dari apa yang Yesus lakukan. Tapi mereka nggak dapat yang terbaik. Karena yang dapat yang terbaik siapa? Murid-muridnya.
Dia belajar dari hidupnya Yesus, dia belajar saat teduhnya Yesus, dia belajar bagaimana Yesus memuji Tuhan, bagaimana Yesus bersikap kepada anak kecil, bagaimana Yesus bersikap kepada orang tua, bagaimana Yesus bersikap kepada pengemis, bagaimana Yesus bersikap kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Murid-muridnya belajar dan dia tetap melihat mujizat yang Yesus lakukan. Itulah bedanya antara murid dengan pengikut. Makanya pagi hari ini kita harus belajar bahwa kita harus masuk kepada level murid. Sebelum nanti minggu-minggu depan, saudara-saudara kita yang lain, para leader akan mengajar bagaimana terang itu seperti apa, garam itu seperti apa, bagaimana kita harus jadi berkat buat sekelilingnya. Makanya Natal tahun ini adalah Natal yang bukan buat kita, Natal yang bukan untuk makan-makan kita, tapi kita bisa memberkati lingkungan kita. Jadi nanti tanggal 10 Desember, persiapkan diri kita berfungsi sama-sama. Semua kita akan memberkati sekeliling kita. Kemarin saya sudah WA beberapa teman. Saya bertanya begini, apakah kamu berkenan ketika kami memberikan proposal? Saya tanya dulu, kalau dia ngomong enggak, saya enggak akan kasih. Tapi bersyukur beberapa saudara sudah siap untuk mensupport. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Natal tidak berbicara tentang bagaimana kita menghamburkan uang dan berpesta pora. Tapi Natal, kelahiran Tuhan itu datang itu untuk memberi damai di tengah segala kondisi, dan itu memberi. Natal itu memberi, dan itu yang kita lakukan di tahun ini. Nah, kalau murid itu adalah orang yang hidup bersama Kristus, ingat tuh ya, punya hubungan sama Kristus dan melakukan yang Dia ajarkan. Saya nggak tahu kenapa YouTube saya tiba-tiba keluar pengajaran awal pandemi. Beneran, saya buka YouTube keluar. Saya nggak pernah buka AFGF, Salatiga beberapa hari keluar, seret. Dan ada pengajaran yang bagus, 3R yang diajarkan, redeem, reconcile, sama apa sih ya? Aduh, satu lupa. Kemarin saya lihat, saya dengar semalam cuma 35 menit Pastor Sam mengajar, dan saat itu ada satu statement yang dikatakan begini, murid itu adalah orang yang hidupnya bersama Kristus. Akhirnya saya berani tuliskan itu, orang yang hidup bersama Kristus dan melakukan apa yang diajarkan, itu murid. Nah sekarang introspeksi kita begini, kalau kamu nggak melakukan apa yang diajarkan, layak nggak kita disebut murid? Kan gitu. Nah dasar dari yang utama sebagai murid itu adalah memiliki apa yang secara mendasar Yesus berikan. Apa itu? Pelajaran bulan Oktober. Kasih. Betul kan? Jadi kita mau jadi terang seperti apa, garam seperti apa, nggak akan bisa kalau kita nggak memiliki hal mendasar ini. Dasar yang utama dari sebagai murid adalah hidup dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih itu bicara, ekspresi kasih itu apa sih? Kalau ada yang bisa jawab, tak traktir makan pagi. Ekspresi kasih paling penting dan utama dalam firman Tuhan. Apa? Ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Apa? Bentuknya apa? Hah? Hah? Kamu ngomong apa? Ya, ekspresi kasih kan memberi. Apa bentuknya apa? 3, 2, 1. Memang saya sengaja nggak ada yang bisa jawab. Ketaatan. Nggak mikir kan? Ekspresi kasih yang paling utama itu ketaatan. Bohong kalau kita nggak taat terus kita ngomong punya kasih. Ekspresi kasih adalah
obedient, ketaatan. Kamu bisa lompat-lompat nyanyi-nyanyi di sini. Saya tadi nggak terlalu banyak nyanyi. Saya masih batuk, saya hemat suara. Karena 2 minggu yang lalu saya ikut nyanyi sampai suara saya habis, sampai di sini gatelnya minta ampun. Dengerin, ekspresi kasih itulah yang kita harus lakukan. Ini yang harus kita punya sebagai murid. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 sudah kita pelajari. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya begitu, dan dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Ekspresi dari kasih adalah ketaatan. Ya, ekspresi dari kasih adalah ketaatan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Nah, saya mau fokus pada hal ini. Menjadi murid itu adalah meningkatkan kapasitas ketaatan kita dan hidup dalam kasih. Amin. Makanya kalau orang dekat sama Tuhan, lama-kelamaan kok orangnya nggak semakin menutup diri ya. Berarti kalau yang dekat sama Tuhan terus sering di kamar, dia dekat sama Tuhan, dengar suara Tuhan, terus dia keluar, dia langsung bisa tunjuk dosamu ini. Begitu. Terus dia nggak bergaul sama orang, masuk kamar lagi. Saya pernah bertanya serius saya pernah bertanya sama beberapa kakak-kakak rohani termasuk Pastor Sen. Waktu teman-temannya mereka, ada salah satu, itu yang ketika dia diam gini, sebentar, saya mau masuk kamar. Masuk kamar dia keluar. Dia langsung ngomong. Dia langsung keluar nih, nubuatan gini. Waktu itu saya bilang gini, saya tanyanya begini, apa memang orang yang menerima suara Tuhan dan punya karunia khusus seperti itu harus aneh ya? Aneh beneran. Aneh, serius. Jawaban akhirnya saya terjawabnya dengan orang-orang yang menjadi kakak-kakak rohani ini. Mereka hidup santai banget. Mereka punya hubungan relationship santai banget. Mereka mempraktekkan kasih, mereka taat firman Tuhan, mereka punya hubungan, dan mereka nggak aneh. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan mau kita mengasihi. Sekarang mari kita belajar sedikit logika. Kasih kepada Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang bisa seperti itu, kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum, betul nggak? Nah sekarang saya ngomong gini, kalau kita nggak melakukan hukum itu, kita melanggar nggak? Ini hukum. Makanya 2 bulan ini penekanan kita pada prinsip ini, kita harus yakin bahwa ini hukum. Kamu nggak mengampuni, ini hukum. Kamu nggak akan diberkatin. Kamu masih menyimpan marah, dendam dan segala macam. Kamu nggak bisa terima berkat secara penuh. Kenapa? Karena ini hukum. Nah, sekarang saya mau, apa arti dosa? Apa arti dosa buat saudara? Dosa itu apa? Pelanggaran, penyimpangan dari hukum Tuhan. Berarti tidak mengasihi itu dosa. Kok tinggi sekali? Ya kalau kamu mau jadi murid, levelnya akan dinaikkan. Kalau mau jadi pengikut, biasa aja. Kalau mau jadi murid, levelnya dinaikkan. Level tanggung jawab, cara berpikir, semuanya naik. Tapi kalau kita cuma mau jadi pengikut, ya udah ikut aja, datang ke gereja aja. Tapi ketika kita mau jadi murid, kita mau belajar dari apa yang diajarkan. Prinsip gagal mengasihi adalah pelanggaran hukum Tuhan. Gagal mengasihi itu pelanggaran hukum Tuhan, itu dosa.
sama siapapun. Ada kasus maupun nggak ada kasus. Buat apa ikut retret? Ikut camp, berdoa, tersentuh. Kau tahu Tuhan menjamahmu, tapi prinsip ini kamu langgar. Ini hukum loh. Siapa bilang setelah Yesus mati di atas kayu salib hukum tidak berlaku lagi? Enggak, semua berlaku. Semua berlaku. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Sebelum saya tutup, saya simpulkan lagi. Pilihlah jadi murid, jangan jadi sekedar pengikut. Murid itu pasti belajar sesuatu. Murid itu pasti nggak enak. Yang jadi murid enak nggak? Nggak enak kan? Nggak bisa melakukan apa yang seenaknya kamu lakukan. Betul? Ya kan? Nggak bisa, karena ada aturannya. Kita akan masuk pada pengajaran nanti ke minggu-minggu depan tentang menjadi terang dan garam. Tapi prinsip ini harus menjadi dasar kita bahwa melakukan kasih, yaitu ketaatan akan semua perintah dan hukum-hukumnya. Dan hidup sebagai murid itu, kalau sekedar pengikut kamu nggak akan dilihat terlalu. Tapi ketika sebagai murid, kamu akan dilihat. Ini yang orang seringkali tidak mau. Kamu dilihat. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kita itu anak-anak terang atau anak-anak gelap? Beneran. Kita anak-anak terang atau anak-anak gelap? Terang. Berarti kalau terang itu kayak apa? Nah? Nggak gelap, betul. Nggak gelap kayak apa? Yang terang itu, gitu ya. Bolak-balik aja, saudara. Ya tahu, emangnya saya orang nggak tahu apa-apa. Terang itu kayak apa sih? Hidup dalam terang, kita anak-anak terang itu kayak apa? Nah, hidup dalam kasih, betul. Tapi kok masih bohong? Hidup dalam kasih kok masih marah? Hidup dalam kasih kok masih dendam? Hidup dalam kasih kok mau menjatuhkan temennya? Hidup dalam kasih kok mau jelek gibahin orang terus? Guru-guru dan dosennya dijadikan bahan obrolan. Jelek-jelekin mentornya, jelek-jelekin pembina-pembinanya. Itu hidup dalam terang atau gelap? Gelap. Berarti kalian bukan terang, berarti gelap. Lebih baik kulitnya gelap tapi hidupnya terang. Wah sih. Ini bukan pantun, ini bukan pantun. Ini bukan pantun. Ngerti? Jadi saya ingin mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana ini. Kalau kita yakin kita adalah anak-anak terang, ya hidupmu harus terang. Bahkan di kitab Efesus dan di Efesus itu ada ditulis judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Itu sampai omongan kotor pun nggak ada. Ya, saudara, sekarang ini kan plesetan supaya sopan di sosial media gitu kan. Kata anjing jadi anjir, ya kan? Sama-sama artinya kan. Nah, banyak dari kita kompromi dengan hal-hal itu. Nggak apa-apa ngomong gitu. Hati kita yang penting kudus gitu. Nggak bisa. Semuanya harus kudus. Mulutnya, pikirannya, tindakannya. Nah, itulah yang hidup sebagai murid akan dilihat. Dan minggu depan kita akan lihat bahwa terang itu nggak bisa ditutupin. Terang nggak bisa ditutupin. Kamu nggak bisa tutupin terang. Terang tidak bisa ditutupin dengan gelap. Ketika ada satu lilin dibawa ke ruangan yang lebih besar tapi gelap, gelap itu tidak akan mengalahkan terang ini. Itu prinsip. Minggu depan kita belajar lebih lagi. Nah, pertanyaan terakhir,
Maukah kita menjadi murid? Serius? Serius. Oke. Jemaat, sederhana sekali pengajaran hari ini. Mau enggak jadi murid? Nah, murid harus belajar. Mau enggak? Yang paling berbahaya adalah ketika murid tidak mau belajar. Jadinya murid tinggal kelas kan? Ya, nggak naik, nanti di DO. Kalau yang DO Tuhan biasa, saudara. Wow, sadarin gitu loh. Sederhana itu kekristenan itu. Kalau yang DO Tuhan gimana ini? Tuhan drop out kita, setan nggak mau nerima. Mau hidup di mana kamu? Ya kan? Nuakalnya minta ampun, dikasih tahu nggak bisa. Yang nakal tuh bukan cuma anak-anak muda, orang-orang tua banyak yang nakal. Teman-teman saya nuakalnya minta ampun. Banyak itu seusia saya tuh nuakalnya. Ini hidup nih. Kalau yang nanti nggak belajar-belajar, nggak naik kelas, Tuhan nggak kasih remedi, Tuhan nggak kasih tes ulang, nggak ada. Di DO sama Tuhan, terus kamu mau ikut yang siapa? Setannya nggak mau nerima. Mau jadi murid harus belajar. Mau jadi murid harus berubah. Tanda seorang murid itu berubah. Anak PAUD, kita bisa tahu dia berubah atau tidak, tanya aja. Ketika dia mulai belajar hitung-hitungan, kita akan tahu bahwa dia berubah. Dari tidak tahu 1 tambah 1, dia akan tahu sampai 1 tambah 9. Itu berubah. Itu berubah. Nah, seringkali kita dalam ujian hidup, dalam perjalanan pelajaran hidup, kita itu malah tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Tambah umur, tambah kacau. Selamat ulang tahun kami ucapkan, gitu kan. Itu wah seneng tuh. Tapi tambah umur gak tambah baik, tambah kacau. Kunci atau tanda dari seorang murid adalah perubahan. Nggak perlu dibahas karena sudah dibahas berkali-kali. Yang ketiga, pasti bertumbuh ke arah yang lebih baik dari gurunya. Di Prancis beberapa waktu yang lalu saya baca berita di Prancis, bukan di sini ya, di Prancis, tapi di sini ada kok, di Jakarta itu ada. Jadi mereka punya jaringan copet. Nah, mereka memuridkan dari anak-anak kecil untuk copet di bahasa, ya copet bahasa Indonesia copet ya. Bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Jadi dia ahli banget untuk ngambil barangnya. Nah, ini dimuridkan. Misalnya orang kayak Justin gitu, dimuridkan. Dimuridkan. Nih ya caranya nyopet gini, ini yang profesional nih. Nggak ketahuan, kamu cuma nyenggol sudah bisa ngambil. Gitu. Itu dimuridkan dan Pak Yes pernah mengalaminya, Pak Aldi pernah mengalaminya, di Prancis ya pernah mengalaminya. Nggak tahu dia, nggak tahu anak Tuhan loh, diurapi, punya Roh Kudus, kecopetan. Gara-gara ada pemuritan yang lebih berhasil, yaitu pemuritan copet. Mereka bertumbuh dalam kemampuan, walaupun ini buruk. Makanya butuh sekali. Dan ketika anak-anak ini jadi profesional, mereka bentuk satu jaringan. Dia bisa lihat gelagatnya. Oh, Pak Puguh nih, kalau dipepet sebelah kanan dia nggak gesit, belok ke kiri. Jangan ke istrinya, istrinya lebih gesit. Wah, dipepet dia, masuk angkutan, kereta, set. Dah, wah hilang. Tapi barangnya udah sampai keluar kereta. Itu hebatnya mereka. Nah, dahsyatnya pemuritan adalah kamu akan belajar dan bertumbuh tentang sesuatu yang baik. Nah, makanya harus masuk ke sini nih. Dan yang terakhir dari pemuritan adalah berbuah. Pasti harus berbuah. Saya bersyukur saya punya ini bukan gara-gara ya. Saya ditinggal istri sudah 1 minggu.
Saya jadi punya tempat nongkrong. Dengar, jangan berasumsi. Alamat nongkrongnya jelas, jamnya jelas, dengan siapa jelas. Waktu kami kumpul, ini sesama teman-teman gitu. Ada yang suami istri, ada yang jomblo gitu ya. Walaupun umur saya tapi ada yang jomblo. Kita ngobrol. Dan sampai pada satu titik, saya nggak tahu, tiba-tiba saya ditanya tentang sesuatu yang ada di Alkitab. Tentang firman Tuhan. Karena latar belakangnya ini kan gerejanya macam-macam nih. Saya jelaskan dari versi saya. Dan mereka bisa menerima. Dan saya katakan begini, biar apa yang saya ajarkan ini, itu bukan saya menggurui, tapi kebenaran yang saya pegang dan itu sudah bertumbuh dalam hidup saya buat kalian. Dan dalam 1 minggu ini, saya nggak sendirian. Tiba-tiba mereka datang, kita bisa jalan pagi, kita lakukan itu. Dan itulah kunci dari kita mau jadi murid. Kamu harus berbuah, entah perilakumu, entah omonganmu, cara berpikirmu. Bahkan ketika nanti mungkin kami berdoa, ketika Tuhan izinkan ini terjadi, ada pertobatan dari seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Dan itu harus kita lakukan. Tapi intinya ini, mau jadi murid berarti mau belajar, mau berubah, mau bertumbuh, mau berbuah. Saya tutup dengan sebuah pernyataan yang tadi saya katakan. Hanya murid yang membuat kegerakan luar biasa dalam zaman para rasul. Ada hidup Tuhan yang mereka alami, hubungan. Dan menjadikan mereka punya tanggung jawab untuk memberitakan Tuhan dan keselamatan dalam Injil. Kalian perlu tahu nih, kita nggak mau bikin program yang rapi banget tentang pemuritan. Yang mau kita lakukan adalah pemuritannya itu dulu. Kalian mau bisa seragamkan semua program pemuritan, tapi tidak punya hati untuk menjadi murid dan memuridkan, tidak ada artinya. Amin. Apa yang kita lakukan tadi? Apa yang kita lakukan tadi? Ayatnya apa? Ketika kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Artinya apa? Pengorbanannya di atas kayu salib harus diterima semua orang. Kalau saya ditanya hari ini, apa yang kurang dari gereja kita? Misi untuk penginjilan buat keselamatan bagi orang lain. Ayo. Nggak perlu debat, nggak perlu debat teologi, nggak perlu debat ini, itu, enggak. Bawa hidupmu, belajar, berubah, bertumbuh, dan berbuah. Maka kita akan jadi murid. Oke? Jadi, mau jadi murid nggak? Mau jadi terang nggak? Mau. Jangan hidup dalam kegelapan, kan gitu tadi kan? Terang tuh yang kayak apa? Yang nggak gelap. Berarti jangan hidup dalam gelap. Oke, katakan kanan kirimu, mau jadi murid nih? Tanyain. Lah dijawab, jangan cuma tanya. Ini seri tentang menjadi garam dan terang. Di Global AFGF itu sedang ada di tema Seize of the Day, menikmati atau meraih hari. Nah, kita akan ada di sini nanti di bulan Desember, kita akan masuk ke tema itu dan masuk ke tema tentang kesetiaan. Tapi ini penting sekali. Karakteristik ini harus ada dalam setiap kita. Oke? Murid harus hidup dalam kasih. Kasih itu ekspresinya apa? Ketaatan akan firman Tuhan. Dalam hal apa? Cara berpikir, mulut, ucapan, segala macam, tingkah laku, dan segala macam. Oke? Ada sebuah negara yang dulunya sangat tidak aman. Salah satu negara. Dulunya nggak aman. Sekarang negara ini menjadi negara yang sangat amat aman. Gara-gara apa? Gara-gara seorang perdana menterinya, dia punya visi dan dia akan mendidik orang-orang
untuk punya mental menjadi seperti itu. Negara itu di tahun 60-an, di tahun 50 sekian, negara itu nggak aman. Bahkan belum ada apa-apa, penduduknya sedikit, orang-orang Cina semua. Jorok. Kalau makan ya mau buang tulang ya gitu. Jorok banget. Dia ngomong begini, saya akan ubah. Negara itu adalah Singapura. Dan sekarang negara dengan apa ya? Ini apa? Kalau kita ke sana itu pengeluaran kita gede, itu salah satunya Singapura. Negara itu tertib banget. Dia ngomong kok, orang harus dididik dan harus berubah. Dia bukan gini. Pertanyaan dari teman-teman lawan-lawan politik dan segala macam bertanya begini. Mungkin nggak? Kamu yakin bahwa mereka bisa berubah, orang-orang Cina ini? Dia berkata begini, bukan yakin, bukan. Nah, dia katakan harus berubah. Jadi dia bukan ngomong yakin berubah, enggak. Dia ngomong harus berubah. Dan saya akan buktikan. Dan itu sudah terbukti hari ini. Bandara paling keren, ya kan? Di sana. Banyak hal yang paling keren ada di sana. Kampus mahal di sana. Karena dia punya mental ini. Aku harus ajar orang-orang. Dan ketika mereka belajar dan mereka berubah, maka aku akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Amin. Mau kita? Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan doa. Bersyukur saya hari ini mengawali bulan ini dengan hal ini, dan nanti akan dipertajam dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita akan belajar seperti apa sih itu, realnya seperti apa, aplikasinya kayak apa. Nah, ini hal yang mendasar. Jadi murid. Saya bersyukur saya punya cukup banyak mentor dalam perjalanan hidup saya. Dan ketika mereka tidak ada bersama dengan saya pun, hari ini banyak hal yang masih saya pelajari dari hidup mereka. Tapi itu muncul karena kita mau untuk belajar. Walaupun sudah nggak bersama dengan saya, walaupun sudah nggak ada di tengah-tengah saya, tapi dari hidupnya saya masih belajar sampai hari ini. Banyak, ada beberapa orang yang mewarnai hidup saya, yang pernah menyakiti saya. Saat itu sakit karena ditegur, dimarahin, digoblok-goblokin. Tapi setelah perjalanan ini saya tahu, oh kalau aku nggak diginiin, aku nggak bisa jadi seperti ini. Kalian yang anak-anak muda dengar baik-baik. Jangan terlambat untuk belajar. Apapun peristiwa di hidupmu, perjalanan hidupmu, sekolahmu, kesalahanmu, temukan orang-orang. Jangan tutup kepada satu orang untuk kamu belajar. Belajar sama banyak orang. Dan orang yang mau dimuridkan, hasilnya berbeda. Murid-murid Yesus yang ada di loteng Yerusalem, mereka yang menggoncangkan dunia. Pengikutnya gak ada suaranya. Walaupun kita tahu mungkin banyak, tapi hanya dari 12 rasul saja dan beberapa puluh orang, sampai ke Asia Timur, sampai kemanapun, dijangkau bagi Tuhan. Amin. Kita selalu kalah dengan gini, aku gak bisa, aku orang miskin, aku gini. Anda pernah dengar yang anak-anak youth minggu yang lalu dengar cerita saya, betul? Ketika kita mau serahkan hidup kita jadi murid, Dia akan jadi maha guru buat kita. Amin. Mari kita datang, kita doa. Tuhan, terima kasih mencurahkan firman-Mu. Kalau Engkau izinkan Tuhan,
Engkau minta untuk aku taat mengajarkan hal ini, untuk supaya setiap kita, semua kami Tuhan, menjadi murid-murid Kristus, murid yang akan memuridkan, murid yang akan berbuah, murid yang akan berubah, murid yang akan bertobat, dipisahkan, bertumbuh, dan terus menjadi sinar bagi sekeliling kami, menjadi agen pembawa damai Tuhan. Meteraikan itu di tengah kami. Biarkan kami belajar punya hati seorang murid, supaya kami paham bahwa hidup kami dilihat, hidup kami disorot, hidup kami dikecap, dirasakan oleh sekeliling kami. Untuk itu pisahkan kami supaya kami gak sama dengan dunia ini. Pisahkan kami supaya kami gak mengikuti apa yang dunia ikuti, tapi kami mau mengikut Tuhan dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kerjakan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan tema selama bulan November ini itu memberkati dan membuat kami semakin bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih. Saya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara duduk. Adakah teman-teman yang akan membacakan pantun? Pengumuman? Nggak ada. Kalau nggak ada, seperti biasa, hari ini Sabtu ya, Teen Youth ya, jangan lupa. Terus hari ini ada bulu tangkis. Ya, hari ini ada bulu tangkis jam 2 sampai jam 5. Jangan khawatir, kelasnya sedikit di bawah timnas gitu ya. Jadi yang belum bisa datang nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian pendaftaran kelas Grow dan Come masih dibuka. Silakan hubungi Rio dan di depan nanti bisa segera mendaftar secepatnya, dan kita juga sudah akan memulai. Yang kelas Grow saya minta maaf agak sedikit terlambat karena ada beberapa hal untuk penyusunan materinya. Dah, saya menghimbau untuk seluruh jemaat, jagalah kesehatan. Musim hujan telah tiba. Beneran sudah tiba. Yang punya usaha kuliner, yang punya usaha, mari kita berdoa lebih kencang. Serius. Loh, beneran kan? Kita harus berdoa lebih kencang juga. Kenapa? Minta anugerah Tuhan supaya kalau hujan malah makannya ke kita. Ya kan, ada yang cari bakmi godok, ada yang cari ramen, ada yang cari bubur ayam spesialis, kan gitu. Ya kan? Jadi biarkan hujan, mari kita ngucap syukur, menikmati. Ya kalau saya dilaporin anak-anak sepi om, ya mau apa coba? Masa saya marahin mereka? Kalian sih, kan enggak kan? Sepi ya sudah. Yang punya usaha kuliner, ya biar minum kopi sama donat, kalorinya banyak. Lah ada orang berpikiran gitu kan? Kalorinya banyak, panas gitu. Nah jadi jaga kondisi baik-baik anak-anak yang sekolah, ya pondok penuh, tolong vitamin-vitamin diperhatikan, ya untuk anak-anak multivitamin gitu ya. Dan yang terakhir, Natal. Saudara akan dihubungi oleh para panitia untuk membantu secara teknis di lapangan nanti. Tapi Natal kita, Christmas kita adalah Christmas berbagi. Ada beberapa event, ada beberapa acara yang akan kita lakukan, termasuk pengobatan gratis, sembako murah, kemudian jual barang layak pakai, bekas, pakaian, pantas pakai. Kemudian kita ada lomba ya, ada lomba untuk meramaikan suasana sini. Kemudian kita juga membuka untuk ada apa itu? Kuliner, dan kita juga memberi kesempatan, mungkin nanti akan ada tetangga-tetangga yang akan jualan, kita akan kasih tidak ada pembayaran stand dan segala macam, free. Jadi semuanya, dan jemaat yang mau terlibat silakan mendaftarkan ke panitia nanti ya. Panitia ketuanya adalah ketuanya siapa ya? Kak Seli ya? Oh ya, Bu Komandan ketua. Ya, jadi silakan menghubungi untuk diarahkan ke siapa pendaftarannya. Nah, kumpulkan barang-barang bekas dan segala macam yang ada untuk kita. Jadi nanti kok kali ini sama nih, Destiny dengan FH sama. Ya, Destiny akan ada di tanggal 25 November.
kita akan ada di tanggal 10 Desember. Jadi ini akan berbagi untuk memberkati sekeliling kita. Kita punya gerakan yang sama untuk memberkati. Oke? Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Berikan salam kanan kirimu, berikan senyum, katakan Tuhan memberkati. Ucapkan kata berkat itu. Oh iya, ini awal bulan ya? Ulang tahun dong berarti. Ulang tahun ya? Datanya nggak ketemu ya? Nggak ketemu datanya. Oke, sekarang saya mau tanya, jujur, kita keluarga kan? Yang ulang tahun bulan November siapa? Satu-satu. Uca tanggal berapa? Hah? Kamu tak suruh doa di sini loh. November, Bu Tuti tanggal berapa? Ada lagi? November. Kristo. Bosnya tanggal berapa? 9. Sama ya? Wah, pondok penuh makan-makan nih. Kan memang pondok penuh tiap hari makan-makan. Ayo lagi, November. Kristo 16. Ulang tahun pernikahan tanggal berapa? 7. Nah, 16 Kristo ulang tahun, tanggal 7 ulang tahun pernikahan. Pernikahan yang sama Riva kan ya? Oh iya, benar. Cuman itu. Ada lagi? November. Max Felix tanggal berapa? 21. Oh, luar biasa. November kita berkatin. Oke, ada lagi? Oh ya, kamu klub kita ya. Mas Yoel kok, Mas Yoel. Yoel tuh November, tanggal 30 ya? 19. Yoel, Kak Yoel, Mas Yoel. Oke. Ada lagi? November? Nggak ada. Kalau meleset didoakan nggak enak loh. Saya nggak. Sigit, tanggal 31. 13. Sigit tanggal 13. Oke. Sigit tanggal 13. Jadi tadi ada siapa yang ulang tahun? Bukan Uca ya. Yang ulang tahun. Ya, tadi ada Bu Tuti ya. Saya katakan berkat buat kita semua. Yuk kita berkati ya. Yuk kita doa, kita akhiri ibadah kita bersukacita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat keluarga kami di tempat ini. Kami bangun hubungan kami bukan untuk kami sendiri, tapi kami mau jadi berkat buat sekeliling kami. Kami mau jadi berkat buat lingkungan kami, teman-teman kami, rekan-rekan kuliah kami, teman-teman sekolah kami, juga keluarga-keluarga yang lain. Tuhan, pertemukan kami dengan pasangan-pasangan yang baru, dengan orang keluarga-keluarga yang baru, supaya kami bisa membagi hidup kami dengan mereka. Tuhan, kami tahu bahwa gereja ada untuk memberkati, bawa kami untuk memiliki hati Tuhan, bawa kami untuk memiliki apa yang Tuhan sudah teladankan lewat pemimpin-pemimpin kami sebelumnya, untuk kami menjadi orang-orang yang memberkati. Terima kasih. Kami tahu bahwa ketika kami menjadi gereja yang memberkati, maka anugerah Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Makasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini buat seluruh saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan November ini. Kami angkat di hadapan Tuhan. Siapapun mereka yang ada di sini maupun mereka yang ada di rumah mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan tambahkan hikmat dan bertumbuh mereka dalam pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa waktu-Mu Tuhan tepat atas kehidupan mereka, dan seiring bertambahnya usia mereka, maka penyertaan Tuhan semakin kuat dalam kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh saudara-saudara kami, juga buat saudara-saudara kami yang wedding anniversary di bulan November ini. Tuhan berkati supaya mereka Tuhan menjadi cahaya bagi keluarga-keluarga yang lain. Berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan jagai. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat kasih Tuhan, mari kedangkan tanganmu. Demikian firman Tuhan berkata bahwa barang siapa mendengarkan perkataan firman-Ku dan melakukannya, maka aku Tuhan Allahmu akan memerintahkan berkat ke atasmu. Aku akan menuntun engkau terus maju dan tidak akan pernah mundur. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor.
Aku akan memenuhi pundi-pundi untuk Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan aku akan menuntunmu, menyertaimu dimanapun Engkau diutus. Aminkan perkataan ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah setiap hal yang kau sentuh dengan tanganmu. Tuhan akan menjadikan engkau berkat. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari kita, dan Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkat kasih setianya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua terima berkat, katakan amin. Thank you buat seluruh pelayan Tuhan, volunteer, main musik, WL, singers, tim media, usher, buat seluruh rekan-rekan, buat Edi dan teman-teman yang menata kursi. Tuhan memberkati. Thank you. Cek.